melakukan WSD hingga ke arah puncak. Mereka hanya menjalankan 80%. 80% pergerakan langsung lompat karena bawah dampaknya banyak. Hari ini Itu dia, kacau. menusuk dengan sangat intens. Mereka nggak mau berada di garda tengah, bahkan garda terakhir seorang Zhao dan Arab yang harusnya dapat mengamankan garda depan untuk memaksimalkan posisi mereka di 1 dan 2 nya. Kita punya main aman. Wah, dapat. Oh, Itu dia. Kalau lagi angop ya atau lagi apa? Cuman kita berdoa yang terbaik aja bagi seluruh peserta, dan di sini mungkin yang harus kita highlight Bang Coklat ya. Ada Arab yang masih di hashtag 15 yang dimana Bang Coklat hashtag 15 ke atas bisa jadi nggak dapat. Satu game yang cukup intens bersama seorang Zhao. Dan sebenarnya Zhao ini kencang, tapi mungkin ada beberapa faktor X yang terjadi dalam dirinya sendiri yang menimbulkan mekanik save dimainkan oleh seorang Zhao, bahkan seorang Ramos. Dia beberapa kali back to back champion dengan ketenangan pasti harus berdepan dengan seorang Mas Yazid yang ada di belakang, tapi Dan ini dia penutupan sesi yang akan terjadi. Who are you? Siapakah yang akan memenangkan The Champion of Velora? Jadi buat kalian yang belum tahu, ini event dengan total 70 JT teman-teman ya. Dan ini adalah sesi balapnya. Bakal ada dapat champion title untuk juara 1, 2, 3. Dan ini dia checkpoint kedua, masih checkpoint kacang. Mungkin bisa dibilang dengan kerasnya mereka, harusnya gerombolan ini akan tetap sama hingga ke checkpoint ketiga. Jadi mungkin untuk masalah jatuh apa enggaknya ada di checkpoint ketiganya harusnya ya. Soalnya mengingat dari sesi 1 sampai sesi 2 Bang Coklat, Yap. banyak banget yang terjatuh di checkpoint ketiga. yes, ini dia. Untuk dari arah daur ulang player tentunya akan timbul untuk dari Puting Beliung Glow Stick dan Waterfall Glow Stick akan terlihat tentunya, dan mereka tidak melakukan WSD hingga ke arah puncak. Mereka hanya menjalankan 80%. 80% pergerakan langsung lompat karena bawah terdampaknya banyak yang juga harus balik untuk ada checkpoint, dan banyak yang berhasil. Dan untuk saat ini peringkat depan sangat rapat sekali, 4 besar, dan Arab harus berada di area belakang kembali memulai perjalanan. Tapi ingat, checkpoint 16 akan menjadi rumah baru untuk positioning baru tentunya. Di area checkpoint 4 mereka masih bergerak secara seirama untuk melakukan pergerakan, tapi kita akan lihat aja akan seperti apa, di mana terlihat wajah atau nama-nama player di sini yang bahkan tidak ada kesempatan sama sekali, masih mencoba untuk berusaha dengan cukup keras. Bang Bara. itu dia. Tapi kita mulai pergerakan di area garda depan belakang seorang Josie yang biasanya tereliminasi di checkpoint 3, di mana menjadi salah satu eliminasi tahap pertama di early game. Velora berusaha untuk unjuk giginya dan dia menolak untuk berada di peringkat bawah. At least kayaknya dia tuh pingin berada di poin yang lumayan tinggi, karena di sini pergerakan dari seorang Josie ini sangat-sangat bagus. Bahkan seorang Zhao di checkpoint kacang, checkpoint 5 harus terjatuh, dan itu tidak terlalu bagus bagi garda depan yang ingin sekali mendapatkan hashtag satunya. Tapi seorang Ramose membayang-bayangi para pasukan yang ada di depan. Bahkan seorang Josie Salvatore berada di posisi kedua, dan sangat jarang dari sesi 1 dan sesi keduanya Josie Salvatore once again menunjukkan mekanika tinggi Bung Coklat dan Lorvan. Ya, Betul, ini seperti yang gue bilang barusan ya. Checkpoint 3 adalah checkpoint eliminasi yang dimana ada beberapa orang terjatuh, dan kita lihat ada Arab, orang yang sementara ini mendapatkan poin paling banyak harus terjatuh dan ada di garda bagian belakang. bersama Zhao. Ini kita lihat bersama Zhao ya, Zhao juga terjatuh ya. Dan ini dia di nomor pertama kita ada King Mail, masih tetap sama King Mail. Itu dia. Lalu di poll checkpoint awal-awal cuma ada yang terjatuh barusan. Gua nggak notice dia siapa, cuma di sini ada Josie. Ini yang gue bilang tadi Bang Bara. Ada orang pasti ada yang mungkin bisa dibilang seperti Tachi, Josie yang bisa dibilang udah bener-bener no hope untuk juara 1, dan dia bener-bener nggak ada pressure sama sekali, dan mungkin ini adalah tempat dia untuk bermain. Dan bener aja, Josie yang dari sesi 1-2 jarang memimpin di checkpoint awal, dan sekarang Josie take the crown di sesi ketiganya membawa sebuah ini ya, angka atau bisa dibilang posisi di nomor 2, meskipun champion nomor satunya akan kelok, tapi bisa jadi Josie bisa masuk ke 3 besar di saat dia hashtag 1 pada malam hari ini. Wow, yes, benar sekali terlihat kembali untuk saat ini. King Mail udah gue notice tadi ya. Kalau mau belajar dapat pergerakan early yang bisa langsung menusuk, belajar dengan seorang King Mail. Karena persentasi 80% bisa, gue yakinkan dia selalu bisa untuk mencuri start lebih awal. Tapi kali ini seorang King Mail harus didampingi seorang Josie, nampaknya tidak terlalu baik, nampaknya bergerak dengan sangat intens tentunya, dan menunjukkan checkpoint selanjutnya. Dan ingat, ini masih untuk dari early checkpoint, dan masih banyak garda traffic player dari belakang yang sempat untuk bisa menyelesaikan beberapa area checkpoint sebelumnya, dan mereka masih berjuang untuk menantikan kapan saja adanya perubahan untuk saat ini dan memasuki untuk dari checkpoint bonus, tetapi memerlukan mikro fokus yang cukup tinggi Bang Bara. Itu dia potongan-potongan yang mereka belikan di arah checkpoint 10. Nampaknya garda depan tidak mau ngerem sedikit pun, karena potongan-potongan yang mereka alami ini seperti potongan 12-12 di hari ini. Itu dia, kacau. menusuk dengan sangat intens. Mereka nggak mau berada di garda tengah, bahkan garda terakhir seorang Zhao dan Arab yang harusnya dapat mengamankan garda depan untuk memaksimalkan posisi mereka di 1 dan 2 nya. Mereka harus berkelut dengan posisi yang di belakang, sementara Josie dan King Mail early pace yang lumayan intens untuk menuju ke arah eliminasi tahap 2 checkpoint 16, di mana mereka mempunyai perfect step. Apalagi Josie, nom-nom, dan ya kalau King Mail mungkin ITTA ya di checkpoint 16, mungkin dia ada kejagaan atau tidak, tapi sepertinya nampaknya King Mail ini nggak mau lost fokus sama sekali, Lorvan dan Bung Coklat. Yes, Lord, menurut lo Lord?
untuk lo mungkin sedikit bisa belajar pasti bagaimana King Mail selalu mencuri pergerakan di area early untuk leading position. Gimana Lord? Gue juga nggak tahu gimana cara dia bisa sekenceng itu. Soalnya ini bukan hoki guys, ini bener-bener emang apalan dia. Emang dia punya mekanik sendiri yang ngebuat nggak mungkin. Ini 20 orang lebih dari All Star menurut gue untuk di map Velora ya. Ini bener-bener King Mail memimpin 3 sesi. 3 sesi, benar. Itu bukan hoki. Itu bener-bener bukan hoki. Itu bener-bener kita harus belajar oleh King Mail gimana cara untuk bisa memimpin sejauh ini men. Tapi ada kabar mungkin bisa dibilang agak sedikit menyedihkan untuk Zhao dan Arab yang bisa dibilang ada di garda bagian belakang ya. 2 orang, hashtag 1-2 kita harus menelan repositioning agak ekstrim di awal-awal. Di sini Zhao masih berada di belakang, tepatnya di depan oleh Nihil. Dan ada Raumoze juga di garda bagian belakang. Dan ada beberapa orang mungkin dari ketiga nama atau enggak kelima nama yang ada di point standing sekarang. Mungkin yang paling depan ada dari Sam ya. Sam sekarang berada di posisi kelima. Dan sisanya masih ada di garda bagian belakang. Dan ada Jochiu juga di garda bagian 7. Dan ini dia mendekati checkpoint 16 nih. Gimana menurut Bang Bara, Bang Coklat, apa game plan mereka? Atau mereka mau lari aja cuek? Atau mereka bakal loncat-loncat? Yang pastinya ini banyak banget player yang nothing tulus. Jadi akan menjadi satu dua hal yang tidak terlalu baik untuk garda awal. King Mail bisa dibilang masuk di poin nothing tulus. Tapi ya kita akan lihat aja akan seperti apa. Karena gini, King Mail tujuannya apa? Kesempatan poin tidak terlalu besar untuk masuk di garda 3 besar. Kesempatan King Mail adalah tidak memberikan 15 poin placement kepada orang lain. Itu dia. Betul, betul. Tapi anehnya ya, Lord Swan dan Bang Coklat, King Mail ini walaupun tidak masuk ke podium 1 dan 2 dan 3 ya, dia ini adalah most highlight player dari Bener. sisi kita Di awal dia kenceng banget. Betul. Dan banyaknya sekali Nggak tahu gimana cara sekenceng itu. Betul, audiens dari Lord Swan, dari Bang Coklat, dari saya itu benar-benar membuktikan kalau gue nggak apa-apa nih nggak juara, tapi exposure sini. Yang penting keren. Gua sih dilihat ke gua. Mungkin itu yang mau dibuktikan oleh seorang King Mail. Kamu nggak perlu nge-jet kalau kamu mau ada ketenaran. Lakukan aja seperti King Mail. Mereka dia bisa menunjukkan satu kemampuan yang benar-benar off the box. Early game yang sangat strong itu bisa jatuh di mid phase, tapi dia masih punya highlight moment di mana menjadi seorang pro player atau menjadi seorang all star itu tidak perlu untuk terlalu jatuh di suatu poin. Di early aja atau kekuatan paling tinggi aja kalian bisa loh. Seperti King Mail, karena kita melihat sekarang King Mail menunjukkan loncat dia main aman. Main aman. Itu dia hampir. Mari kita lihat loncatan pertama. Itu dia ngeri banget. Jochiu akan langsung lari. Oh, loncat-loncat. Jochiu main aman. Kebanyakan sekarang udah pada loncat-loncat ya. Nggak mau ambil resiko yang dimana sekali lari bisa langsung meluncur. Mari kita cek. Pasukan ini jauh. Ternyata langsung loncat. Tapi ini TB Salvator. Loncat-loncat. Kok nggak loncat-loncat? Cuman di sini gua mau lihat si Arab di mana ya? Si Arab where are you? Oh, sebenarnya Jochiu mengulangi lagi karena dia terjatuh di bagian jedul-jedulan kedua ya. Cuman kita lihat untuk si Arab baru sampai. Arab sepertinya harus sedikit lebih cepat. Mari kita cek apakah Arab ingin loncat atau langsung lari. Mari kita cek. Sepertinya Arab sangat longsor pada sesi ketiga ini. Gue tidak berdoa seperti itu. Tapi ini yang kita lihat Arab. Oh, dia langsung loncat sepertinya. Dan itu dia Bang Coklat, Bang Bara. Checkpoint 16. Checkpoint angker. Dan lo Lord sekarang pakai mata, pakai spectate, lo cari Tachi, menggabungkan kekuatan bersama satu player yang bertanding Lord. Apakah ini bakal menjadi tenaga yang cukup besar untuk seorang Tachi? Turnamen lah nih ya Tachi. Adalah bisa gendong-gendongan begitu. Walah Tachi lo ya. Gue nggak tahu apa di balik layar obrolan mereka teman-teman ya. Gue juga nggak ke highlight barusan tahu juga dari Bang Coklat. Ini viewers juga udah pada ngakak. Ini kenapa Tachi? Kenapa kamu bisa menggendong seekor hazelnut ya, hazelnut yang menggunakan kostum? Apa itu hewan apa itu ya? Dinosaurusnya ya? Iya, T-Rex ya. Cuman nggak apa-apa. Mungkin emang mereka berdua kan udah nggak ada kesempatan bisa dibilang ya. Jadi mereka udah main for fun, bener-bener no pressure. Layaknya nge-push summit biasa aja sih harusnya. Iya, tapi kalau balik lagi ya, ini Josie nggak ada chance juga untuk menang ya. Poinnya runtuh banget game 1, game 2. Tapi setidaknya bisa merubah posisi untuk dari Pride-nya. Tapi kalau Josie biasa di posisi pertama 1, 2, 3 di sini, Josie pertama, King Mail kedua, dan yang ketiga Sam. Setidaknya King Mail dan Josie tidak memberikan poin 2 besar untuk orang yang sudah mendapatkan poin yang cukup besar. Nah, dan peserta lainnya, leading posisinya ada seorang Sam yang mungkin bisa untuk dijadikan. Iya, Josie. Sorry Bang Coklat, ini si Josie masih ada kesempatan untuk hashtag 1. Masih ada? Masih ada. Kalau dia hashtag 1 dan Zhao harus bener-bener 0. Dan Josie masih ada kesempatan untuk hashtag 3, masih terbuka lebar asal Zhao, Raumoze, Arab, dan orang-orang di garda bagian depan yang sesi sementara poinnya itu nggak dapat poin ataupun poinnya yes. Jadi si Josie masih bisa fighting untuk masuk 3 besar Bang Coklat. Bener banget. Dengan
dia yang harus berharap juga, walaupun leading position untuk di era posisi pertama, kalau misalkan tidak ada musibah untuk 3 top 3 point, ya berarti Jozi benar-benar harus bisa ya tetap berharap aja. Dan sementara untuk sekarang seorang Arab dan seorang Zhao berada untuk di area garda paling belakang. Dan kembali yang masih bertahan untuk di 3 besar adalah seorang Sam yang masih bisa untuk mengimbangi pace-nya untuk di era posisi ketiga, walaupun tipis banget dengan seorang si Dennis, Bang Bara. Oke, dan ini ada info, kita harus mendiskualifikasi seorang Salazar karena perbuatan itu tidak diperbolehkan langsung dari Pamek Salvatore. Tidak boleh ada gendongan sama sekali. Izin untuk diambil alih dulu, Bung Coklat dan Lorpan. Ya benar sekali, Salazar. Iya, Tapi itu dia. Taji gimana? Iya gimana? Tidak apa. Tajinya nggak apa Salazar. Iya. Sudah. Wah, sayang banget sih Bang Coklat. Gimana kalau kata Bang Coklat itu benar-benar didis dan otomatis nggak dapat nomor sama sekali. Harusnya mungkin dia mau cari have fun ataupun nyari lucu. Cuman ini bukan Iya. turnamen kacang, ini bukan limpul. Ini benar-benar turnamen yang udah dipersiapkan besar oleh Comex, bahkan dari admin-adminnya, dan membawa nama sponsor sangat, ya bisa dibilang besar ya. Jadi kita coba lihat di arah hampir King Mail terjatuh Bang Coklat ya. Iya, benar Itu sekali. dia pas banget, cuman nggak apa-apa. Tapi itu teman-teman itu namanya profesionalitas. Jadi harus junjung tinggi juga teman-teman. Junjung tinggi. Jadi nggak boleh nyepelin suatu hal. Soalnya itu maksudnya kalau ini adalah ranah pro player, otomatis profesionalitas dari mereka harus tetap ada. Menurut gue gitu sih Bang Coklat. Yes. Tapi back to the game, back to the beat kembali. Lord Zhao sudah mulai masuk untuk di garda 5 besar. Bahkan untuk saat ini nampaknya Zhao berada untuk di posisi kelima. Dan it's okay, kita bakal clear up terlebih dahulu karena untuk di posisi pertama yang pastinya ada dari seorang Jozi yang sudah akan menuju ke arah checkpoint 27 dari seorang Jozi. Di posisi kedua sudah akan tiba dari seorang si Dennis. Posisi kedua ya, posisi ketiga dari seorang Sam. Posisi keempat Zhao, 5 Valvel, 6 dari seorang Serintil, 7 rantai motor, 8-9 ada Raumoze dan Midzet, 10 ada perebutan yang masih diperebutkan oleh seorang XDIK dan seorang Nongnom. Dan itu dia untuk sementara, tapi it's okay, masih panjang checkpoint bakal berjalan, Lorvan. Betul, ini mungkin bisa dibilang Bang Coklat ya. King Mail yang barusan hashtag 2 dan tahu sekarang hashtag berapa? Hashtag 14. Ini tuh gue nggak tahu kenapa, entah dia apes atau dia kenapa ya. Soalnya fair banget ya Bang Coklat juga setuju. King Mail ini bener-bener kenceng banget di awal, tapi gue nggak tahu kenapa teman-teman. Selalu belum Malah jatuhnya di checkpoint kacang. Dan itu bukan sekali 2 kali, dan itu sering banget, bahkan di map gunung lain pun bisa dibilang King Mail sering banget seperti itu. Dan gue juga nggak tahu itu unsurnya kenapa, entah itu apes, entah itu lagi ngangong atau lagi angop ya, atau lagi apa. Cuman kita berdoa yang terbaik aja bagi seluruh peserta. Dan di sini mungkin yang harus kita highlight Bang Coklat ya, ada Arab yang masih di hashtag 15, yang dimana Bang Coklat hashtag 15 ke atas bisa jadi nggak dapet poin. Yes. Atau bisa dibilang Arab bisa jadi nggak masuk podium 3 besar kalau misal si Arab tidak dapat poin pada malam hari ini. Iya. Kalau misal si Sam, Raumoze, Zhao naik ke atas, wah berbahaya bagi Arab, maklum Bang Coklat. Yes, ini poin guys, sistem poin placement. Apapun bisa terjadi tentunya. Dan kita akan lihat saja akan seperti apa. Dari seorang Zhao masih mencoba langsung berjuang saja di depan sana. Nampaknya kita kembali Valvel dan kawan-kawan masih mencoba untuk langsung menuju ke area depan juga untuk dia menuju checkpoint selanjutnya. Sedangkan si Dennis, gua perlu untuk meng-highlight dari seorang si Dennis yang sama seperti seorang King Mail bisa bertahan untuk dia leading position depan peringkat 5 besar dengan cukup lama, tapi nampaknya belum menjadi sebuah hal yang cukup baik untuk seorang si Dennis. Dan sekarang beliau masih berusaha. Dan ingat, Arab, Zhao dan seorang Sam, lawan kalian adalah orang-orang yang udah nothing tulus, yang sudah tidak ada beban sama sekali, dan itu sangat berat. Itu dia kita melihat orang Jozi ya berusaha untuk mengirimkan beberapa paket. Ini dia Jozi, mode villainnya dia yang sangat Jozi belok kiri. mengirimkan paket yang Wow. Wah, Jozi the villain. gila, gapnya terlalu jauh tapi Lord dan Bang Coklat ya. Dan ini tidak terlalu berpengaruh dari seorang si Dennis dan Sam. Paket juga. yang diberikan walaupun brutal, ini tidak terlalu berpengaruh bagi mereka berdua. Betul. Karena Jozi ini sudah melesat jauh banget. Yes, karena udah bisa untuk stabil lagi ya. Untuk pakai di belakang, tapi seorang Zhao sedikit hampir saja. Hampir. Yes, masih bisa untuk menyelamatkan gelombang dan hampir saja 3 obstacle terakhir tadi sedikit menghambat nampaknya, tapi it's okay. Ini panas banget Lord. Menurut lo seperti apa kalau lo ada di posisi ini? Sayangnya lo gak ada. Harusnya kalau gua ada di sini gua langsung titik 2 fly banget, gua langsung turun saja sepertinya. Soalnya di sini kita lihat ada yang menunggu paket dari Nom dan 1 XD. Cuman di sini wah ini bener-bener grand final apa yang harus kita emang tonton, dan ini deserve. Bener-bener ini 20 orang, mereka bener-bener yang prepare, mereka bener yang abang-abangan bisa dibilang ya. Simpelnya mereka adalah abang-abangan yang udah prepare banyak, mappingan banyak, dan ini dia yang terjadi. Kita disuguhkan tontonan yang sangat Yes, menarik. yes. Jozi yang dari tadi biasanya juga sering hashtag 1 dan baru muncul hashtag 1 sangat amat jauh ini ya, belum terjatuh sama sekali, dan mappingannya sangat amat kuat di sesi ketiga, dan ngebuat dia adalah satu-satunya player yang bisa menginjakan ke checkpoint 34 sendirian. Dan bahkan sebentar lagi si Jozi akan meletakkan kakinya ke comfort zone di arah checkpoint 35. Yes, kita juga untuk di garda belakang masih coba untuk berjuang beberapa player, tapi nampaknya masih coba untuk menghalalkan segala cara karena checkpoint 16 sudah mereka lewati.
Dan sisanya adalah mungkin mereka berharap untuk di checkpoint 43 dan 46 atau ada beberapa checkpoint kacang yang nantinya bakal memberikan sebuah hal yang membuyarkan konsentrasi. Gimana Bang untuk nuansa pada game yang ketiga yang sudah akan menuju ke mid phase ini? Saya kira ini bakal makin hangat Bung Coklat. Mungkin mereka masih bisa bernapas lega atau segala macam dari mungkin Arab, dari mungkin Zhao. Tapi sepertinya tidak diberikan napas sama sekali. Bahkan ini seharusnya nih Zhao diberikan napas buatan, karena seorang Zhao masih harus melakukan pengejaran yang cukup intens di arah depan karena beberapa player memasuki area objektif yang sama, sedangkan seorang Josie meninggalkan sejauh 1 checkpoint. Hampir setengah checkpoint itu dia lewati tanpa adanya hambatan sama sekali dari seorang Zhao. Bahkan tidak mau ada mistake sedikit pun di area belakang. Falvel yang biasanya berada di garda belakang melakukan salah satu gap yang cukup intens bersama seorang Zhao yang sebenarnya ini Zhao ini kenceng, tapi mungkin ada beberapa faktor X yang terjadi dalam dirinya sendiri yang menimbulkan mekanik save dimainkan oleh seorang Zhao, bahkan seorang Ramoze yang beberapa kali back to back champion dengan ketenangan pasti harus berhadapan dengan seorang Mas Yajit yang ada di belakang, tapi nampaknya mereka masih bisa mengarah ke cover ground dengan kecepatan maksimum, Bung Coklat dan Lorvan. Wow, menurut lo seperti apa Lord? Karena untuk di garda 5 besar ke belakang ini masih sangat-sangat padat, merayap tentunya, ngeri banget mereka semua. Coba, tapi ini untuk pengumpulan poin di sementara, dan untuk posisi sementara di sesi ketiga, orang paling aman adalah Sam dan Zhao. Iya, Sam sama Zhao. Sam sama Zhao, soalnya Sam di sini di posisi ketiga dan Zhao di posisi kelima. Dan sangat amat disayangkan ada si Ramoje di posisi ke-7 ataupun ke-8 mungkin ya, masih bisa dibilang aman, cuman nggak aman-aman banget. Dan sangat disayangkan lagi untuk Arab, masih belum terlihat sama sekali. Tuh, bahkan sampai 10 besar pun gua lewati barusan masih ada Joci di arah nomor 11. Masih belum kelihatan sama sekali si Arab. Jadi ini mungkin perhitungan poin untuk sesi ketiga bakal lebih kacau nih Bang Coklat, Bang Bara. Gue juga agak bingung mungkin siapa yang bakal menjadi take the crown atau bisa dibilang mengambil mahkotanya untuk menjadi juara 1. Cuman untuk di hashtag 2-3-nya bisa jadi Josie. Kalau misal si Josie bisa mempertahankan podium ini sampai akhir summit, harusnya Josie bisa masuk ke 3 besar. Wow, Tapi itu persiapan yang dimiliki oleh seorang Josie ini patut diacungi jempol ya Bung Coklat dan Lorvan, karena Josie ini sebenarnya salah satu player dengan Valorant Mobile Legends tingkat tertinggi yang summit dengan tingkat tertinggi dan tingkat terbanyak, walaupun dia belum pernah juara di Valorant Mobile Legends versi race-nya. Tapi Josie ini persiapan tanpa checkpoint dari balapan limpul dan segalanya, back to back champion itu masih berada di tangan Josie Salvatore, dan ini menjadi salah satu pertaruhan yang cukup menarik bagi seorang Josie yang pantang menyerah, dan ini benar-benar mental juara banget sih. Yap. Dan kita lihat kembali juga di mana mereka sudah berkumpul untuk di area dari checkpoint 39 dengan sangat rapi, dan seorang Josie bahkan bisa untuk memberikan sebuah langkah yang cukup menarik untuk ke depan, tapi nampaknya belum ada langkah yang sedikit misalnya pun seorang Josie nampaknya sedikit telat panas gue bilang untuk di area game yang ketiga. Sedangkan kita lihat kembali untuk di area belakang untuk daerah si Dennis yang gua ini player bisa dibilang kuda hitam yang tidak terlalu mendapatkan sebuah kondisi yang cukup baik untuk ketika adanya balapan yang sering berada untuk di area race Valora. Dan untuk di area grand final ini si Dennis masih mampu untuk bersaing di area 5 kondisi posisi besar di area depan, Lorvan. Betul, ini barusan gue lagi hitung-hitungan poin dan banyak skema yang lagi gue pikirkan. Jadi harusnya kondisi seperti ini untuk Zhao masih ada di posisi aman asal dia masuk ke 5 besar. Dan bener aja, sekarang si Zhao masih ada di posisi ke-5 atau enggak ke-6, dan sekarang Sam masih ada di posisi ke-3. Jadi kalau misal ujuk-ujuk nanti si Josie terjatuh dan Sam menikung, dan tapi kalau misal si Zhao-nya masih berada di posisi ke-5 ke bawah, bisa jadi Sam adalah the championnya Bang Coklat, Bang Bara ya. Yap. Sedikit ada info, barusan gua ada hitung-hitungan sedikit di balik layar ini, cuman back to the game, mari kita cek. Si Josie sangat amat cepat. Dia adalah satu-satunya orang yang berhasil menginjakan kakinya di checkpoint 41, checkpoint panjang, dan di sini ada skip-skipan yang sedikit tricky Bang Coklat. Tricky, bener banget. Di arah puter-puteran, kalau dia mau nge-skip tengah-tengah, bisa lebih kenceng lagi. Cuman sekali jatuh, ngulangnya bakal jauh dan bakal langsung longsor. Dan mari kita lihat, Josie masih bermain aman, tidak mau ambil tengah karena dia tahu dia masih di posisi pertama. Cara dia tahu bagaimana dia bisa buka tab di in-game, dan dia pasti sadar bahwasanya dia adalah orang pertama yang menginjakan checkpoint 41. Dan di leaderboard in-game dia di nomor pertama. Jadi dia nggak akan memakai checkpoint 41 ini, skip-skipannya nggak akan terlalu banyak dipakai. Soalnya dia di posisi aman di nomor kedua, berhasil. Di sini ada si Dennis dan ada Sam di nomor ketiga, Zhao di nomor keempat membayang-bayangi dari Sam. Ini dia, wow, sesi ketiga berbahaya. Sam dan Zhao calon-calon. Akankah Zhao ini kalau misal konsisten di 4 besar dan melihat Arab masih belum terlihat, harusnya angin segar buat si Zhao nih Bang Coklat. Yap, bener banget. Dan ini apapun yang terjadi yang kalian lihat untuk di game 1, game 2 adalah fake semata teman-teman ya. Semua kejadian yang paling menentukan, mendebarkan dan tidak bisa untuk kalian tebak nomor 4 geleng-geleng itu adalah di game terakhir, adalah game ketiga. Seperti apa Bang Bara menurut lo? Tapi kalau kita melihat seorang Zhao ini konsistensi tingkat tinggi, di mana seorang Zhao tidak perlu menusuk terlalu jauh. Zhao ini hanya perlu konsisten dan mempertahankan pace-nya, karena seorang Josie nampaknya sudah tidak bisa dikejar. Josie memiliki pace yang cukup tinggi, di mana tidak ada positioning, tidak ada mistake, tidak ada misstep sedikit pun dari seorang Josie. Benar-benar presisi banget dari seorang Josie, bahkan mengarah ke cover ground pun dengan shortcut-shortcutnya tidak ada mistake sedikit pun dari seorang Josie. Dan mungkin telat panas atau sebagainya, tapi seorang Sam nampaknya masih melakukan pengejaran terhadap seorang si Dennis di arah tangga tornado. Ini dia tangga, melewati tangga
ada tornado, bahkan keluarga-keluarga tangganya dilewati dengan sangat aman. Wow, ini sangat-sangat menjadi sebuah comfort side untuk dari seorang Sam yang masih mampu untuk bertahan. Keinginan Sam untuk mendapatkan poin lebih tentunya sangat besar di sini. Ini bakal membuat semua poin yang terjadi di game 1, game 2 akan berubah cukup drastis, bisa berantakan parah Lorvan. Karena kita lihat kembali di mana dengan Josie yang tetap mempertahankan di posisi pertama, ini sangat memberikan satu buah potong cutting score untuk dua game yang sudah terlihat siapa yang memimpin sementara, dan bahkan seorang si Dennis yang ikut dalam join the fight untuk melakukan satu buah destroy score. Ini terlihat dengan sangat jelas dia konsisten sekali menginginkan bahwa tidak akan ada yang bisa menggantikan posisinya Lorvan. Gila, ini posisi bener-bener menghancurkan skema semua pebalap. Game plan yang mereka siapkan tiba-tiba hancur oleh si Josie dan si Dance ya. Cuman di sini kita lihat si Josie udah mulai memasuki checkpoint 46, checkpoint yang lumayan bisa dibilang mappingan dari mereka. Gue yakin pasti mempersiapkan banyak sekali skema atau enggak plan di checkpoint ke 46. Mari kita saksikan Josie masih dengan santai, tidak terjatuh sama sekali, dan ini dia harusnya Josie akan bisa langsung ke kamu. Wow, yes. Dan di sini nomor 2 ada dari Sidan, Sam, Zhao. Ayo kamu mempunyai satu saja kesempatan untuk membalap, kecuali checkpoint 49 akan terjatuh. Dan ini dia checkpoint yang menurut gua terakhir untuk mengandalkan jatuh orang depan hanya di checkpoint 46. Tapi Sam sudah mulai selamat, Zhao juga udah mulai selamat. Itu kabar buruk bagi orang yang di belakangnya, tapi kabar gembira bagi dirinya. Dan ini dia penutup Ramose di nomor keempat atau enggak kelima ya. Dan di nomor keenam ada di rantai motor. Here we go. Cuman mungkin kita bisa bilang game is the game. Siapapun yang akan menang dan perhitungan skor nanti, mereka sudah terbaik teman-teman ya. Wow, ini nice one ya. Arab menghilang dari lane tentunya, dan saat ini persaingan yang sangat indah berada untuk tangan seorang Zhao, terjatuh. Oh my god, tidak terlalu baik untuk seorang Zhao, dan Sam kembali untuk melanjutkan perjalanan dengan range yang tidak dibayang-bayang oleh seorang Zhao. Dan bahkan untuk di belakang Ramose menggantikan posisi seorang Zhao. Ramose dengan kuda cuki, mari coba kundai, mari coba kutuntai, pun masih bisa untuk mempertahankan saat ini Zhao dalam masalah yang cukup besar Bang Bara. Ya ampun, Josie tidak terjatuh sejauh 47 checkpoint, dan dia harus terjatuh di checkpoint 48 yang tergolong tidak butuh mekanik terlalu tinggi. Josie menghilang dari lane depan dan bergabung ke 5 besar Bung Coklat Lorvan. Oh no, what? Ini kenapa malam hari ini di sesi ketiga yang tadinya kita kira bakal sangat-sangat padat, ternyata extreme repositioning masih berada sampai ke checkpoint 48. Oh, ini posisi pertamanya dari seorang si Dennis. Sam, ada kabar baik nampaknya buat lo Sam. Lorvan, gimana buat lo Lorvan? Hanya tersisa beberapa checkpoint lagi untuk seorang Sam yang masih bisa untuk melihat pergerakan, dan bahkan dari seorang Sidenis yang mencoba untuk menguji dari posisi pertama, dan seorang Sam yang masih mampu untuk dengan sangat comfort bergerak di posisi kedua. Kabar baik seperti apa Lord untuk seorang Sam? Itu dia seperti yang gue bilang tadi Bang Coklat Bang Bara. Setiap pebalap juga setuju sama omongan gue yang udah jago di sini. Valora cuma 49 CP, dan ini dia checkpoint terakhir bagi mereka. WASD kematian jikalau Sam bisa. Aduh, gue juga nggak tahu, gue nggak bisa ngomong apa-apa. Cuman di sini kita lihat Josie sepertinya sudah mulai meluncurkan taringnya di checkpoint 50, dan ini dia Sam sudah datang. Sam sudah kembali teman-teman di hashtag 3. Checkpoint 50 sudah diamankan, dan Ramose di posisi keempat. Gila, ini gue nggak tahu apa yang terjadi di sesi ketiga. Konsisten bisa dipegang oleh Sam dan Ramose, tapi poin tertinggi masih dipegang oleh Zhao dan Arab. Tapi sayang sekali Zhao jatuh di checkpoint 47 dan Arab masih belum kelihatan. Ini kabar buruk bagi mereka kedua, dan angin segar untuk Sam dan Ramose, Bang Bara, Bang Coklat. Ya, benar sekali tentunya si Dennis yang melakukan leading position sekarang mengunci dan tidak memberikan kepada siapapun untuk diarah posisi belakang tentunya. Dan ada bayang-bayang seorang Sam, dan ini mungkin Sam lo bisa kong kali kong dengan seorang si Dennis. Jika lo mungkin dekat dengan seorang si Dennis, lo bisa untuk mendapatkan 2 poin tambahan di belakang seorang si Dennis, dan 1 checkpoint terakhir yang akan menjadi penentu akan seperti apa. Dan kita lihat kembali di mana pergerakan dari seorang si Dennis yang masih mampu untuk memberikan dua hal yang cukup konsisten, dan bahkan dari seorang Josie yang sempat untuk mengamankan dia leading posisi pertama, dan seorang Dennis masih mampu untuk menggantikan posisi Josie dan merusak siapapun yang ada di 1 game, 2 game belakangnya. Dan Sam beberapa saat lagi akan menuju ke arah summit. Si Dennis dari posisi pertama, dan Sam berada untuk di posisi kedua. Gua nggak sabar akan seperti apa nantinya perolehan skor. Ramose ketiga, dan ada seorang Josie di posisi keempat. Bang Bara, lanjutkan posisi kelima seterusnya siapa? Ya Allah, posisi kelima ada seorang Hilang Bang Bara. Meledak. di posisi kelima dengan sangat santai. Izin summit rantai motor, dan ada seorang Pavel di posisi ke-6. Di posisi ke-7 ada seorang Nom. Di posisi ke-8 ada seorang Zhao Salvatore dengan perolehan poin yang cukup kecil, tapi kita akan melihat nanti di posisi ke-9 nampaknya ada seorang pria dingin, seorang Neil berhadapan langsung dengan seorang XDIK mengamankan 10 besar di area depan, dan kita tidak melihat posisi 10 ke atasnya di mana Arab Maklum yang harusnya di malam hari ini
harus diambil alih oleh seorang Sam Anomali Tangga. Gak, gue udah tahu siapa juaranya, gila. Gua udah tahu. Ini bener tau gak sih? Ini Ini drama banget. ini dramatis. Ini banget. drama skor. Ini drama skor banget dan gua pun bahkan sudah tahu siapa yang menjadi juaranya. Tapi ini jauh diprediksi game 2 game yang berjalan, Lord. Ini nggak expect ini di luar jangkauan NASA dari Bengkulu Timur. Betul. Wah, gue nggak bisa ngomong apa-apa ya sebenarnya ya. Hashtag 1, 2, 3. Ngeri banget. Mungkin kita nggak bisa spill sekarang, kita spill bareng-bareng nanti waktu Yes. spreadsheet-nya ada ya. Yes. Cuman